Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani Andriani, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Prosedur Tata Kelola Persuratan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu surat, prosedur, pengelolaan, surat masuk, dan surat keluar. Jadi, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Sedangkan prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan prosedur urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan kepada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain dari perseorangan, baik yang diterima melalui kantor pos maupun yang diterima melalui kurir. Sedangkan surat keluar adalah segala komunikasi tertulis yang diterima oleh suatu badan usaha dari instansi lain perseorangan. Bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat, nomor surat, nama, kota, tanggal, bulan, dan tahun surat. Keempat, lampiran. Kelima, hal perihal. Keenam, alamat yang dituju. Ketujuh, salam pembuka. 8, isi surat. 9, salam penutup. 10, nama instansi yang mengeluarkan surat. 11, tanda tangan. 12, penanggung jawab surat. 13, tembusan. 14, nama inisial. Dan terakhir, cap perusahaan. Selanjutnya, fungsi surat. Yang pertama, pengganti pertemuan. Yang kedua, wakil atau duta organisasi. Yang ketiga, alat pengingat. Yang keempat, pedoman kerja. Yang kelima, alat bukti. Prosedur pengelolaan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Pada bagian ini, yang pertama harus dilakukan yaitu mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, kemudian meneliti ketepatan alamat si pengirim surat, kemudian menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian, dan terakhir, menandatangani bukti pengirim sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Penyortiran. Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, surat rutin, dan surat rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk penggolongan lebih lanjut. Kemudian pencatatan. Setelah surat dicatat di stempel, serta memeriksa ketepatan jenis maupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Kemudian mengagendakan surat masuk. Mengagendakan surat adalah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda. Buku ini bisa disebut buku agenda masuk. Petugasnya dinamakan agendaris. Setiap buku surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Kemudian pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Keenam, penyampaian surat. Yang pertama harus dilakukan yaitu surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi inter. Kemudian, menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan berkas. Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengelolaan dengan menggunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor tersebut. Prosedur pengelolaan surat keluar. Yang pertama yaitu pembuatan konsep surat. Disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan. Kemudian
Pengetikan. Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian, kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mentaklik hasil pengetikan konsep surat sehingga konsep surat itu menjadi bentuk surat setelah melalui koreksi kesalahan. Kemudian, pengetikan surat dalam bentuk akhir. Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. Keempat, penandatanganan. Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan. Yang pertama harus dilakukan yaitu net surat yang telah ditandatangani dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. Kemudian surat ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis. Terakhir, surat setelah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Kemudian, bentuk lurus atau block style. Ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Keempat, bentuk lekuk atau indent style. Kelima, bentuk alinea menggantung atau hanging style. Bentuk yang terakhir yaitu bentuk resmi atau official style.